Buat kamu yang lagi butuh pinjaman dana dan bertanya-tanya, apakah ini bisa cair kalau aku ada pinjaman di tempat lain? Yuk kita bahas. Jadi pada video kali ini, aku akan bahas tentang satu pinjaman bank yang kasih bunga sangat rendah dengan limit sampai 100 juta. Namanya adalah Neo Pinjam. Nah, aku pribadi udah pakai Neo Pinjam itu sejak beberapa tahun dan limit pertamaku adalah 7,5 juta. Kemudian limit ini naik secara otomatis dan sekarang limitku yang paling baru adalah 49 juta. Jadi Neo Pinjam cocok banget untuk jadi pinjol jangka panjang dan kalau kamu tertarik langsung aja download, linknya itu ada di deskripsi. Lalu kalau udah download, kita buka sama-sama dan layar handphoneku ada di samping sini. Untuk Neo Pinjam, limit tersedia adalah 49 juta, dari limit total 49 juta, dan bunga harian itu rendah, mulai dari 0,09% flat. Nah, bukan artinya ini bunganya rendah ya, karena kalau kita bandingkan dengan pinjaman bank lain seperti Jenius FlexiCash atau Sibank Pinjam, ini untuk Neo Pinjam masih lebih mahal. Kita kali 30 dulu, artinya kita menemukan bunga Neo Pinjam tiap bulan 2,7%. Sedangkan di Jenius FlexiCash aku bisa dapat 1,8% dan di Sibank Pinjam itu aku dapat 2%. Nah, lalu apa nih keunggulan dari Neo Pinjam? Coba kita simulasi dulu dan kita klik ajukan. Lalu kita di sini akan diminta untuk mengisi tujuan pinjaman, aku pilih yang modal usaha, dan kemudian ini adalah tampilan dari Neo Pinjam. Itu udah transparan banget. Untuk pinjaman 49 juta, ini kita bisa ubah-ubah mulai dari 500.000 sampai dengan limit yang paling mentok. Lalu tenor pinjaman ada beberapa pilihan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Dan untuk pinjaman pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 November 2025. Nominalnya juga udah jelas 26.146.000 dan kamu bisa klik untuk lihat detailnya. Lalu nanti kita akan hitungkan berapa sih bunga real dari Neo Pinjam, jadi pastikan kau pantau dan nonton videonya sampai habis. Oke, kita coba ubah untuk tenor pinjaman jadi 3 bulan. Di tempo 3 bulan cicilnya 18.112.000. Lalu di tempo 6 bulan cicilnya 10.048.000. Kemudian tempo 9 bulan 8.229.000. Dan yang terakhir tempo 12 bulan cicilnya 7.251.000. Nah, kita coba ubah lagi jumlah pinjaman jadi nominal yang lebih kecil karena untuk cicilannya ini sangat mahal ya. Sampai 7 juta lebih dari UMR 1 bulan. Jadi aku coba ubah jumlah pinjaman jadi 25 juta dan di tenor pinjaman itu 2 bulan itu kita cicilnya 13.340.000. Kemudian untuk tempo 3 bulan cicilnya 9.240.000. Lalu tempo 6 bulan cicilnya 5.126.000. Lalu tempo 9 bulan 4.198.000 dan tempo yang 12 bulan 3.699.000. Nah, di sini aku bisa katakan untuk kamu yang gajinya UMR jangan pernah pinjam 25 juta karena kenapa? Cicilannya itu masih mahal, lebih dari 3 juta dan kalau kamu ambil ada kemungkinan besar nanti di bulan depan kamu akan gali lubang tutup lubang dan buat hidupmu itu sengsara. Jadi pinjaman 25 juta ini disarankan untuk orang-orang yang punya penghasilan lebih dari 10 juta. Lalu kalau penghasilanmu kurang dari 10 juta, sebaiknya kita turunkan jumlah pinjaman jadi 10 juta dan di tenor pinjaman 2 bulan itu kan cicilnya 5.336.000. Kemudian tempo 3 bulan 3.696.000. Lalu untuk tempo 6 bulan cicilnya 2.050.000. Tempo 9 bulan cicilnya 1.679.000 dan di tempo 12 bulan untuk cicilnya 1.479.000. Jadi di sini aku bisa katakan untuk gaji UMR sebaiknya pilih yang tempo 6, 9 atau 12 bulan. Dan kalau kamu butuh pinjaman dengan nominal yang lebih kecil, itu artinya bisa banget. Karena kenapa? Kan cicilannya lebih murah lagi dan nggak bakal ganggu cash flow kamu.
Nah, untuk pinjaman 5 juta, tempo 2 bulan, cicilnya 2.668.000, tempo 3 bulan, cicilnya 1.848.000, tempo 6 bulan, 1.025.000, tempo 9 bulan, 839.000, dan yang terakhir, tempo 12 bulan, 739.000. Yang mana aku pengen berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di sini, dan aku udah buatkan rekap itu sebagai berikut. Jadi, aku udah hitungkan, kalau misalkan pinjaman 49 juta, tempo 2 bulan, cicilnya kan tiap bulan 26.146.000, yang artinya total pembayaran kita selama masa pinjaman adalah 52 juta. Ada selisih 3.292.000, yang artinya bunga setara 3,4%. Ini sama ya, kalian bisa lihat untuk pinjaman 25 juta, 10 juta, dan 5 juta. Dan untuk tempo yang berbeda, kita bisa simpulkan, kita bisa lihat datanya, bahwa bunganya juga beda-beda. 3,4% untuk tempo 2 bulan, 3,6% untuk tempo 3 bulan, 3,8% untuk tempo 6 bulan, 5,7% untuk tempo 9 bulan, dan 6,5% untuk tempo 12 bulan. Jadi, berdasarkan data berikut, kamu mau ambil pinjaman tempo berapa lama nih? Lalu nominalnya berapa? Coba komen di bawah. Dan kalau kamu punya alternatif yang lebih baik, boleh juga share di komentar untuk nantinya jadi referensi buat semua orang yang lagi nonton video ini. Dan tadi ada satu pertanyaan yang belum kita jawab, bisa nggak cair kalau ada pinjaman di tempat lain? Jawabannya itu adalah bisa banget selama pinjamannya masih lancar. Kalau telat lebih dari 90 hari itu udah nggak bisa. Tapi kalau telatnya masih di bawah 90 hari, itu masih bisa. Tapi ingat, aku nggak pernah menganjurkan untuk gali lubang tutup lubang karena aku menemukan banyak banget orang yang nggak bisa kontrol dan utangnya yang awalnya belasan juta akhirnya berakhir jadi ratusan juta. Jadi kalau kamu mau gali lubang tutup lubang, pastikan strateginya itu tepat, jangan sampai telat atau gagal bayar. Dan kalau kamu perlu konsultasi secara online, itu bisa banget aku sediakan ada link di kolom deskripsi, dan tentunya untuk konsultasinya itu berbayar ya. Karena aku pengen memastikan kamu yang ikut nggak asal-asalan, tapi menghargai waktu kamu dan waktuku juga. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!